Pak Prabowo tadi mengatakan. Jadi tentara dan polisi itu membacking mafia-mafia dan penghisapan terhadap hak-hak rakyat. Dan itu memang dari pengalaman kita selama ini yang banyak terjadi. Kalau ada sesuatu laporan menyangkut apakah itu baju hijau ataukah baju coklat, itu biasanya yang terjadi adalah seperti silent code. Kode diam-diam untuk saling melindungi, tidak berproses. Jadi rakyat sekarang memang dikalahkan oleh negaranya sendiri atau dirampas oleh negaranya sendiri hak-haknya, dan itu banyak sekali. Saya sering bicara ini karena saya banyak, sampai sekarang pun saya masih banyak mendapat laporan-laporan yang begitu. Nah, kalau Pak Presiden sudah menyebut baju loreng hijau dan Pak Presiden bahkan ya, saya ini bekas ABRI katanya. Jadi tahu urusan baju loreng baru hijau permainannya gitu. Jangan dilanjutkan, kan gitu kan Presiden. Nah, tinggal pidato yang bergaya begini ini kan sudah sering. Iya. Ya sudah sering. Tinggal bagaimana nih melaksanakannya. Itu kan lapor ini sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak Prabowo. Dulu kalau orang ekspor misalnya emas, ya misal ekspor emas ke luar negeri itu, laporannya di Departemen Perdagangan itu berapa? Cuma 10 ton emas dikirim ke Cina misalnya. Tapi di Cina tertulis menerima impor emas dari Indonesia 30 ton. Oh, 3 kali lipat. Ya kan berarti ada yang nyuri ini di sini. Betul. Di proses ekspor. Entah yang main itu bea cukai, entah pajak juga, entah apa ini. Siapa ini yang main kan? Ini. Dia karena yakin saya sudah bilang gitu ya sudah jalan. Seharusnya ini feedbacknya diambil lagi. Itu ada ketidakberesan. Itu tidak diambil rupanya gitu ya. Nah, lalu yang kedua memang ya enggak. Pak Prabowo enggak biasa dengan detail. Yang ketiga PD-nya. Dia pede bahwa dia benar karena dia memang pinter. Dan saya tahu betul dia itu pandai, orang bacaannya luas, sehingga dia pede. Dan karena pede lalu lupa bahwa di bawah itu tidak bisa dikendalikan hanya dengan pede seorang pemimpin. Tapi harus diteliti satu-satu agar sampai ke tingkat rakyat. Prof, ini ada yang menarik nih, saya langsung saja. Ya. Salah satu yang paling terngiang di telinga saya adalah ketika beliau mengatakan bahwa baju loreng dan baju coklat, tentara dan polisi adalah mereka yang melindungi mafia dan orang-orang asing yang memeras rakyat kita. Bagaimana Prof melihatnya? Baju loreng dan coklat. Hijau. Lalu loreng hijau dan coklat katanya. Ya itu tadi. Jadi ini agak istimewa Mas Darmawan, karena betul kata Mas Darmawan tadi, seingat kita, Presiden itu tidak pernah berpidato di depan DPR, di mana dia berpidato dalam bentuk pidato sendiri, kecuali tanggal 16 penyampaian nota APBN. Ini tadi sidang paripurna sendiri. Bisa juga Presiden berpidato di depan DPR, tapi kalau ada tamu-tamu negara yang acaranya itu diselenggarakan di DPR. Misalnya dulu zaman Gus Dur itu ada konferensi negara-negara ASEAN, lalu ada salah satu upacaranya diselenggarakan di DPR, lalu Presiden berpidato di situ. Tapi kalau yang kayak ini baru tadi, saya melihat ada sesuatu yang khusus kayaknya ya. Kenapa Presiden mendadak lalu undang itu? Saya tahu mendadak karena saya baru dengar kemarin sore undangannya mendadak, bahwa semua kegiatan menteri dan orang yang sudah punya janji ini selama belum berangkat gitu supaya hadir ke DPR. Dan tadi Presiden menyampaikan pidato yang isi pidatonya tuh banyak panjang, hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Dan seperti biasa Pak Prabowo tuh kan kalau pidato menggebu-gebu, orang senang mendengarkan itu, dan beberapa di antaranya hanya menekankan ulang apa yang sudah sering dikatakan, tapi memang ada beberapa yang baru yang menurut saya cukup. Akhir-akhir ini ada perubahan gaya kepemimpinan Presiden, mau mendengar, karena apa yang disampaikan tadi itu nampaknya
kritik-kritik dari masyarakat bahwa selama ini dia diam, tapi responnya dan bagian dari materi-materi yang disampaikan tadi itu langsung connect dengan apa yang menjadi kritik masyarakat gitu. Nah, ini satu harapan lagi karena masih ada waktu kan 3,5 tahun nih Pak Presiden. Betul. Ya mudah-mudahan tidak seperti 1,5 tahun sebelumnya, habis pidato hilang. Gitu saja kan, nggak, pidatonya bagus kan, tapi nanti di bawahnya hilang. Termasuk ini tadi masalah baju loreng hijau. Jadi sama coklat. Saya nangkapnya begini. Presiden mengatakan, tahu enggak bahwa rakyat Indonesia ini adalah bangsa yang besar, punya kekayaan yang luar biasa banyak, tapi rakyatnya miskin. Ternista, kekayaannya dihisap oleh negara asing, oleh bangsa asing, dan mafia-mafia yang berkentayangan ya di dalam negeri. Saudara tahu enggak katanya? Siapa yang membackingi mafia-mafia ini? Adalah mereka pasukan baju loreng hijau dan coklat, tentara dan polisi, gitu. Ini kan masyarakat sudah sering mengatakan ini kan. Betul. Pak Prabowo tadi mengatakan, jadi tentara dan polisi itu membacking mafia-mafia dan penghisapan terhadap hak-hak rakyat. Dan itu memang dari pengalaman kita selama ini yang banyak terjadi. Kalau ada sesuatu laporan menyangkut apakah itu baju hijau ataukah baju coklat, itu biasanya yang terjadi adalah seperti silent code. Kode diam-diam untuk saling melindungi, tidak berproses. Tanah-tanah adat, hak-hak adat itu dirampas dengan begitu ganasnya gitu. Ketika ada orang lapor, malah yang lapor yang ditangkap. Saya dulu pernah nangani satu kasus di mana orang punya perusahaan secara sah, tiba-tiba aktenya dan hak-haknya itu berpindah ke orang lain. Orang ini punya secara sah, tahu-tahu dia sudah digarap orang lain. Ternyata aktenya itu diubah oleh mafia lah ya, oleh mafia. Lalu dia punya kode untuk masuk ke Kementerian Hukum dan HAM kan, masuk perubahan akte, sana tiba-tiba berubah. Orang ini tiba-tiba jadi miskin, padahal dia yang kaya raya. Gitu dia lapor, saya kirim surat. Kemudian ini terjadi. Saya telepon, iya Pak, ini kami tangani gampang. Tahu-tahu laporan berikutnya, orang yang lapor ke saya ini malah ditahan. Yang punya, yang ditahan. Padahal dia punya akte notaris yang membuat akte palsu sehingga bisa memblokir itu bilangnya sudah mati sehingga dianggap oleh pelapor. Nah, padahal ini yang punya akte asli ketemu dengan notarisnya, dia masih hidup. Dia bilang ini bukan saya yang buat, mesin saya tidak kayak gini dan gaya tulisan saya tidak kayak gini gitu. Nah kayak gitu terjadi. Siapa? Kan pasti ada yang membacking. Betul. Nah, yang begini nih tidak hanya satu. Di urusan tanah juga, orang tanahnya diambil, hak adat diambil. Saya sudah puluhan tahun di sini punya gire gini, tetap aja diusir. Jadi rakyat sekarang memang dikalahkan oleh negaranya sendiri atau dirampas oleh negaranya sendiri hak-haknya, dan itu banyak sekali. Saya sering bicara ini karena saya banyak, sampai sekarang pun saya masih banyak mendapat laporan-laporan yang begitu. Nah, kalau Pak Presiden sudah menyebut baju loreng hijau dan Pak Presiden bahkan ya, saya ini bekas abri katanya. Jadi tahu urusan baju loreng baru hijau permainannya gitu. Jangan dilanjutkan, kan gitu kan Presiden. Nah, tinggal pidato yang bergaya begini ini kan sudah sering. Iya. Ya sudah sering. Tinggal bagaimana nih melaksanakannya. Gitu kan? Iya. Masalah bagaimana hijau dan coklat ini betul-betul menjadi alat negara yang melindungi hak-hak masyarakat. Karena kan masyarakat ini yang menjadi korban masyarakat dan tidak berdaya. Betul. Melapor malah dihukum. Bukan malah diumumkan secara terbuka bahwa ini
apa namanya, taruhlah kamu disebut oknum, ya oknum saja, tidak apa-apa, tapi ditindak. Kan jawabannya, oh itu bukan polisi, itu oknum. Nah, tapi kelanjutannya apa kalau oknum? Gitu. Ya kan? Prof melihat ini sinyal dari beliau, dari Presiden, untuk mengganyang mereka-mereka yang begitu, ataupun nanti akan hilang dengan sendirinya juga kalimat ini. Ya pidato seperti ini kan udah sering dikatakan. Bahkan yang menarik ini tidak ada yang rahasia, karena di tempat tertutup beliau mengatakan seperti ini. Di tempat terbuka pun pidato kayak itu mengatakan seperti ini. Jadi kalau di tempat tertutup di luar wartawan ketemu itu, ini tertutup untuk wartawan. Yang dipresentasikan tuh angka-angka penggelapan uang, penggelapan pajak, penyalahgunaan ekspor tambang dan sebagainya. Itu angkanya beliau punya gitu. Sehingga ini sebenarnya beliau sudah lama tahu gitu. Memang perkembangan sebulan terakhir ini memang dinamika politiknya tinggi ya. Betul. Sudah menyasar kemana-mana. Sehingga mungkin ada sentuhan ke presiden. Sekarang saya tidak boleh diam. Harus berbicara kepada rakyat. Karena selama ini kan masukan dari rakyat tuh sepertinya tidak pernah didengar. Betul. Kayak ada tembok yang mengelilingi presiden. Kayak ada tembok gitu. Saya merasakan ketemu presiden itu merasa terbuka, baru yang ketemu ketika menerima reformasi Polri itu. Sebelum itu kan selalu satu arah. Kita tidak bisa bicara. Yang kemarin kami yang laporan reformasi Polri itu diskusinya gayang dan enak gitu. Nah sekarang dia tularkan diskusi enak ini dibawa ke DPR dengan penuh ini tadi. Mudah-mudahan ini bisa jalan dalam 3,5 tahun sisa pemerintahan ini. Meskipun kita agak ragu kalau 3,5 tahun, karena biasanya 2017 itu udah mulai ke sana ya. Iya, udah mulai pendaftaran. Tahap awal pemilu. Nanti 2028 itu sudah pada hilang semua itu, sudah pada terutama pejabat-pejabat yang berafiliasi ke partai politik dan pemilu itu biasanya di tahun 2018 itu sudah 2028 sudah tidak akan konsentrasi. 2027 udah mulai setengah konsentrasi. 2028 Pak Presiden bekerja sendirian. Biasanya. Prof, tadi Profesor menyoal pertemuan dengan Pak Presiden untuk melaporkan. Iya, yang Polri itu ya. Yang Polri. Saya tidak menangkap sesuatu yang mengecewakan. Bahkan saya menangkap obrolan yang gayeng, sesuatu yang membuat Profesor kelihatan cukup puas. Tetapi publik susah untuk kita tutupi, masih merasa kecewa karena tim ini katakan saja rekomendasinya belum kelihatan akan ditindaklanjuti. Nah, ya. Prof melihat gimana? Saya akan mengatakan satu kalimat saja itu. Pertama, saya puas dengan hasil tim atau komisi reformasi ini karena hasilnya bagus. Tetapi saya pesimis bahwa ini dilaksanakan. Antara bagus dan optimis kan belum tentu sama. Begini maksudnya, bahwa ini hasilnya bagus itu karena diskusinya terbuka, dibukukan ada verbatimnya, pernyataan yang asli dinyatakan oleh masyarakat maupun oleh pejabat-pejabat Polri sendiri maupun oleh orang-orang lain, atau tulisan-tulisan di koran itu kan verbatim ya, dikutip semua sampai menjadi 3.000 halaman, sehingga langkah-langkahnya juga bagus. Penyelesaiannya yang 3.000 halaman tuh kita hanya kelompokkan menjadi 3 macam. Satu, penanganan strukturalnya, 2, penanganan instrumentalnya, yang ketiga kulturalnya. Sebenarnya kalau struktural dan instrumental itu udah lumayan bagus lah, sudah. Tetapi kulturalnya itu nabrak ini semua, sehingga rusak itu polisi. Nah, oleh sebab itu ya kita sampaikan ke Presiden, ini cara penyelesaiannya, strukturalnya begini, instrumentalnya begini, kulturalnya begini, dan itu sudah diberi seperti peta jalan ya, seperti peta jalan sampai tahun 2029.
apa yang dilakukan tahun ini, bulan ini, sudah. Detail lah ya roadmap-nya. Sudah detail. Sehingga kalau betul itu dilaksanakan, itu tahun 2029 polisi itu mungkin akan kembali ke suasana ketika baru reformasi. Kira-kira tahun 2005, 2006, 2007 kan bagus ya polisi. Apakah ada kenakalan di polisi di tahun-tahun itu? Ya ada saja. Kalau oknum nakal kan sejak dulu lah, bukan hanya di polisi, di pondok pesantren juga. Sering banyak orang nakal, di gereja orang nakal, itu oknum lah bisa. Tapi yang terakhir ini polisi kenakalannya kan masif. Betul. Ya kan? Nah, karena itu ini kenakalan masif akan menuju ke tahun 2029 gitu ya. Tapi sebenarnya kan perlu ada satu titik mulai. Kapan nih mulainya? Nah, kalau sudah mulainya itu bukan urusan Komisi Reformasi. Itu urusan presiden. Ya rakyat tahulah, seharusnya inilah yang dilakukan sekarang oleh presiden kalau mau menuju ke sana gitu. Nah, misalnya kita mau menyentuh masa-masa struktural, restrukturisasi jabatan gitu ya, itu kan bukan tugas kita. Itu presiden yang harus melakukan. Begitu membaca ini, oh ini yang harus dilakukan hari ini, kita akan sampai. Kalau mulainya nanti masih tahun 2009, itu langkahnya juga engkau menuju ke sana, mundur lagi. Paham maksud saya? Iya. Paham. Ini kan... Jadi terserah presiden juga. Saya senang hasilnya bagus dan saya usul presiden ini bagus Pak. Nggak ada konflik dengan polisi personal atau apa, tapi konsepnya disusun bersama, hasilnya bagus. Oleh sebab itu ini buka saja ke publik. Presiden setuju, udah buka ke publik. Jadi masyarakat bisa tahu apa yang kita kerjakan dan bagaimana polisi yang baik menurut ini. Sehingga kita tidak usah terkagum-kagum ke Inggris, Jepang, apa ini asana kalau konsep sama. Yang di sini kulturnya yang jelek gitu. Nah, dan itu tergantung presiden. Bagaimanapun kan sesuatu kalau leadernya enggak, ya enggak jalan ke bawah. Leader itu kan bertingkat kan, dari presiden, ada Menko, Kapolri, siapa lagi kan bertingkat. Tapi mulainya dari atas. Karena kata Pak siapa dulu yang sering bilang ada gium tuh, ikan tuh kan busuknya dari atas. Kalau di atas nggak baik, ya pasti ke bawahnya busuk. Gitu. Nah saya kira ada gium ini berlaku di seluruh dunia, terutama di tempat kita nih diperlukan. Jadi saya katakan, Mas, silakan aja tuh. Presiden, yang penting kalau Anda minta pertanggungjawaban kami, baca saja di situ. Itu dibuka kok. Dibuka oleh dan saya sudah lihat websitenya udah dibuka, orang sudah bisa baca. Apa yang jelek dari itu coba? Nggak ada, Pak, pasti bagus orang bilang. Tapi siapa yang melaksanakan kan pasti presiden. Tapi presiden sebelum melihat apa langkah, taruhlah istilah yang sering keren itu quick win. Untuk ini mumpung reformasi kan saya mau melakukan itu, tapi nampaknya enggak. Sesudah dengan kita tuh kita belum dengar apalagi langkahnya ini. Malah kalau guruan-guruan politiknya malah polisi hebat gitu kan. Tapi ya itu hak presiden karena dia sudah terpilih ya secara konstitusional, dia boleh memilih prioritas apapun. Di roadmap yang diberikan oleh tim, apakah tim juga memberikan di roadmap itu jelas titik awalnya bulan apa, tahun apa tuh ada? Oh enggak. Sementara kan tadi Prof mengatakan bahwa ya, inginnya di 2029. Ada mulai, iya. Artinya kalau memang maunya di 2029, mestinya kan presiden bisa ngitung sendiri kan, gampang ya. Punya Setkap, punya Mensesnek dan sebagainya kan bisa menghitung itu kapan mulainya dan apa yang harus dilakukan. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, tapi saya kira implisit sudah terkandung di situ sehingga bisa ditafsirkan sendiri bahwa ini loh yang harus dilakukan untuk secepatnya gitu. Implisit gitu. Dari tim kan? Iya. Apakah Profesor melihat bahwa ada semacam tendensi bahwa tim ini hanya dibentuk untuk membeli waktu, buying time? Ada nggak? Ketika ngobrol, apalagi ketika tadi belum ada kepastian kapan dimulai? Boleh aja publik berpendapat begitu, karena ketika saya pun diangkat dulu, menyadari bahwa saya hanya akan bertugas apa yang baik sebagai
eh, kebijakan pembinaan oleh Presiden terhadap Polri, sedangkan Presiden mau melaksanakannya atau tidak, itu bukan tanggung jawab komisi kan? Betul. Itu tanggung jawab Presiden. Bahkan waktu itu saya berpikir Presiden ini sebenarnya menurut saya mencari momentum untuk melakukan sesuatu. Begitu Komisi Reformasi menyerahkan, nah ini saya akan melakukan ini. Dugaan saya begitu dulu. Diskusi-diskusi semacam apa yang menarik, yang kemudian ada semacam keyakinan di Profesor tadi bahwa beliau masih bisa kita harapkan? Pak Prabowo itu tampil dengan sangat terbuka dan membawa nuansa akademis. Ya. Ngajak diskusi. Apa diskusinya? Model Hegel. Dialektika. Ya, dialektika. Jadi kalau kita ngatakan gini, ini usul kami dari Pak Prabowo, usul sebaliknya. Kalau yang sebaliknya gimana? Ayo kita diskusikan. Diskusi ya. Ya. Kamu punya tisa begini, kalau kata saya begini gimana? Ya. Apakah ada sintesanya, atau saya yang benar atau Anda yang benar gitu. Sesudah itu diskusi satu, selesai, setuju gitu. Artinya diskusi satu-satu tuh didiskusikan hal-hal yang krusial itu. Sehingga ya Pak, seperti saya sering katakan, Pak Prabowo sering bergurau tuh. Waktu itu dimulai bergurau. Saya sekarang mau berdiskusi dengan profesor-profesor ini katanya. Dulunya sih saya minder karena saya bukan profesor, kata Pak Prabowo. Sehingga suatu saat saya dibilang oleh Pak Habibie begini, Prabowo, bagi saya katanya, orang kalau belum doktor tuh tidak ada apa-apanya. Kata Habibie. Nah, terus Prabowo bilang, Pak, saya belum doktor, saya mau minta pamit pulang. Oh enggak. Kalau jenderal tuh sudah sama dengan profesor, katanya. Jadi sekarang saya merasa bisa berdiskusi dengan profesor. Nah, diskusilah sambil bergurau itu. Bagus gitu. Saya enggak pernah. Saya kan kenal Pak Prabowo 2013, 2014 sudah dekat dalam arti sering bersama gitu. Kerjasama, diskusi gitu. Saya baru sekarang nih ngelihat dia mau berdiskusi terbuka dan mau dibantah. Minta dibantah. Gimana kalau begini? Gitu. Itu saksinya ada semua tuh ya di situ. Jadi asik diskusi itu. Tidak ada seperti yang dikatakan oleh banyak orang, antara lain oleh Gerakan Nurani Bangsa itu ya, Pak siapa tuh, Pak Magnis Suseno. Peran Magnis Suseno ya kan, waktu keluar itu ditanya, Bapak nyampaikan apa? Enggak nyampaikan apa-apa. 2 jam bicara katanya. 2 jam bicaranya Pak Prabowo. Lalu tanya sama hanya usulnya 1. Ya mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan ini, cuma itu aja katanya. Kalau yang ini enggak, diskusi betul. Apa yang membuat Pak Prabowo berubah hanya dalam waktu mungkin kurang dari setahun, dari sesuatu yang tadinya bersifat satu arah, tiba-tiba pada pertemuan kemarin mau mendengarkan, mau berdialektika bahkan. Ya, pada pertemuan kemarin, dan menurut saya selanjutnya juga termasuk dengan DPR tadi kan, lebih terbuka gayanya, dan memang dia orang pintar. Jadi struktur pemikirannya tuh tertata rapi, mulai bicara dari keadaan kita, problem kita, apa kita, lalu nasionalisme itu menjadi puncak dari ini. Apa yang menyebabkan itu kan pertanyaannya? Saya melihat sejak ribut-ributnya BOP, Board of Peace, ya, dan ERT itu, Agreement of Reciprocal Trade itu, Reciprocal Trade itu kan serangannya banyak. Dan orang mengatakan Pak Prabowo tidak pernah dengar sih gitu. Sampai di bawah bergolak juga. Kemudian MBG juga tuh selalu dipuji padahal kasusnya banyak sekali. Kapan ini diselesaikan gitu. Akhirnya orang saya minta maaf seperti masyarakat tuh mengejeknya udah keterlaluan. Iya kan? Iya. Kalau ngejek Prabowo ini sampai hari ini orang sudah kasar sekali, tidak tahu. Saya sebagai rakyat itu marah loh Presiden digitu-gitukan oleh nenek-nenek, ada orang perempuan bersuara laki-laki, orang laki-laki bersuara perempuan, ngejek Presiden kita. Dan di bawah mulai ini, sehingga mulai dilakukan saya kira upaya untuk mengkanalisasi persoalan-persoalan. Dan antara lain yang paling penting memang perubahan sikap Pak Prabowo. Kan orang bilang kan tinggal Pak Prabowo mau berubah apa enggak, mau mendengar apa tidak gitu. Bahwa beliau itu orang pandai,
tahu semua teori, ya kita paham, tapi kan harus mendengar juga gitu. Kalau orang tuh kalau sudah didengar kan puas juga, oh begitu pendapatnya gitu. Ketika melihat pendapat orang lain, dan ternyata banyak berubah, terutama pidato tadi ya. Pidato tadi yang menurut saya agak signifikan di DPR itu. Iya, ada sesuatu yang merupakan kebijakan yang seperti nasionalisasi terhadap kekayaan negara yang dikuasai oleh mafia dan orang-orang yang lari ke asing lah. Tadi ada gitu, ada kebijakan yang diumumkan tadi, pengambil alihan proses ekspor terhadap tambang-tambang atau kekayaan alam tertentu. Betul. Itu sekarang begini. Ini lapor, ini sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak Prabowo. Dulu kalau orang ekspor misalnya emas, misal ekspor emas ke luar negeri itu, laporannya di Departemen Perdagangan itu berapa? Cuma 10 ton emas dikirim ke Cina misalnya. Tapi di Cina tertulis menerima impor emas dari Indonesia 30 ton. 3 kali lipat. Ya kan berarti ada yang nyuri ini di sini. Betul. Di proses ekspor. Entah yang main itu bea cukai, entah pajak juga, entah apa ini. Siapa ini yang main kan? Nah, dan itu di semua sektor. Dan sebenarnya bukan hal baru kan. Dulu waktu Faisal Basri masih hidup kan ngasih daftarnya ke kita. Betul. Ke saya dikasih. Ini loh, Pak, pelakunya ini loh. Menteri ini, menteri ini, menteri ini. Waktu Faisal Basri. Rizal Ramli juga. Gitu. Tapi dulu nggak pernah digubris. Menterinya juga sudah dipanggil ke Kejaksaan, dipanggil ke KPK. Nggak ada tindak lanjutnya. Kasus-kasus seperti ini. Nah sekarang Pak Prabowo mengatakan ada 3 bidang yang nanti diambil alih proses ekspornya, harus melalui BUMN sekarang, agar jelas berapa yang diekspor, berapa uangnya, dan di sana dari luar itu berapa. Kan Pak Prabowo pintar juga tuh, ekspor kita kok segini ya. Nah dia kan tidak bodoh, cari ke negara tujuan. Kamu dapat ngimpor berapa? Ternyata beda angkanya kata Pak Prabowo. Pak Prabowo tahu ini. Misalnya seperti Singapura menjadi pengekspor timah atau nikel gitu ya. Padahal kita tahu di sana tidak ada. Dari kita. Ya kan? Kita kan tahu. Yang begitu tuh cerdas, dia tahu. Nah, sekarang dia ambil alih. 1, batu bara. Harus lewat BUMN proses ekspornya. Yang kedua sawit. Yang ketiga paduan besi. Ya, apa itu? Baja mungkin ya. Saya tidak begitu mengerti juga. Meskipun kenapa hanya itu? Kenapa kayu tidak? Nikel juga. Kenapa dulu yang disebut contohnya nikel, timah, kok tidak? Nah, itu mungkin ya mulai dari ini dulu lah gitu ya. Yang penting pembohongannya terhadap negara dibuka sekarang. Mulai dari sini dulu. Dan kalau Pak Prabowo sungguh-sungguh ini kan gini loh, Mas, saya itu kalau dengar Pak Prabowo ngomong gitu, nampaknya sungguh-sungguh dia. Baik ngomong tertutup, marahnya marah betul gitu. Kalau terhadap kekayaan negara, kalau ada orang miskin dihinakan, marah betul dia, marah betul gitu. Tetapi kenapa? Kok tidak jalan di tingkat bawah? Bahkan saya dengar ada seorang pejabat ngelapor, Pak, gimana Pak kalau menyangkut orang dekat Bapak? Menteri yang dekat dengan Bapak lah, menteri parpol lah yang mungkin punya pengaruh besar kepada Bapak, kalau ternyata korupsi, kok saya ini disuruh memberantas, menghitung. Pak Prabowo bilang, enggak ada urusan. Pokoknya tindak semua koruptor itu, dekat dengan saya atau tidak, tindak. Tapi yang pejabat ini tidak melakukan apa-apa juga, yang ya kan? Sehingga korupsi-korupsi yang sudah jelas, indikasinya jelas, korupsinya belum jelas. Korupsi yang inisiasinya sudah jelas, dulu itu sudah menjadi ramai, sekarang menjadi hilang. Malah muncul kasus-kasus baru yang itu pun kemudian menjadi agak tidak logis. Dulu ada kasus Pom Lembong, sekarang ada kasus Nadiem Makarim, kasus Pertamina. Itu yang semua ketika diumumkan terdakwa karena apa, sesudah
tersangka karena apa, sesudah menjadi terdakwa beda. Kayak yang Nadiem itu misalnya. Iya kan? Katanya Nadiem itu dulu sudah melakukan persiapan sebelum jadi menteri untuk membuat Chromebook bersama Google. Ada grup WA yang membicarakan bahwa Nadiem di situ sudah dipanggil Mas Menteri. Ya, WA-nya begini, pokoknya nanti kalau sudah jadi ginilah. Kemudian ada bukti kerugian negara karena di Malaysia hal yang sama itu ditolak. Kok ini di sini dipakai? Itu dulu dasar penterdakwaan Nadiem. Tapi sekarang itu kan tidak muncul. Nggak muncul, Pak, di dakwaan. Nggak ada. Lalu berbelok. Kesalahannya dicari sesudah jadi menteri. Nggak, sesudah jadi tersangka baru dicari. Kerugian negaranya baru dihitung-hitung, sudah dicari. Sesudah tersangka baru mana masih dihitung. Karena masih kan nggak boleh. Iya kan? Tapi oke lah. Kalau itu memang, indikasinya apa, Profesor? Indikasi adanya apa itu? Menurut saya indikasi, satu, pejabat penegak hukum barangkali ingin menunjukkan perintah memberantas korupsi itu harus dibuktikan bahwa ada yang masuk penjara karena korupsi. Tapi mengelola yang lama ini yang sudah menjadi daftar antrian masalah, nggak berani. Nggak beraninya apa ya? Macam-macam ya. Mungkin karena dia ikut terlibat, mungkin karena dia takut, mungkin karena apa gitu ya kan, macam-macam. Kan banyak kita daftarnya itu. Sehingga sebenarnya pejabat tadi yang bagaimana Pak? Kalau orang dekat-dekat Bapak, nggak peduli. Sikat aja, istilahnya begitu kira-kira. Tindak saja kalau korupsi, pokoknya jangan sampai merugikan rakyat. Selalu kata Pak Prabowo. Gitu. Kenapa tidak mulai dari ini? Kemudian membangun profesionalisme di dalam pemberian jabatan agar orang setiap pejabat tuh punya produktivitas kerja yang jelas, yang bisa diukur, bukan hanya ada jabatannya, prestasinya apa dalam bulan ini, bulan berikutnya apa. Ini kan tidak jelas juga masalahnya. Nah itu kewenangan dia kan untuk mengangkat, karena dia sebagai pemenang, ya dia punya wewenang untuk melakukan itu. Tapi rakyat kan juga berhak untuk bertanya, loh kenapa begitu? Kenapa begitu? Nah akhir-akhir ini itu nampaknya menjadi agak menggugah juga, sehingga melakukan perubahan sikap. Mudah-mudahan kan masih ada waktu. Prof, begini, Pak Prabowo Presiden tadi membuka soal itu, soal data ya. Dan sebetulnya bukan tadi ya, dari kemarin sudah berkali-kali. Beliau kemudian membuka ulang ada soal data yang tidak sama antara negara penerima ekspor dengan ekspor. Apakah itu akan menjadi sebuah sinyal buat aparat penegak hukum kita untuk bergerak, atau tidak akan menjadi apapun? Karena presidennya sendiri kemudian tidak secara tegas meminta mereka. Yang diperlukan sebenarnya, kalau pernyataan seperti tadi itu kan seperti saya katakan udah berkali-kali dikatakan. Betul. Di Musrembang bicara itu, di DPR waktu 17-an tuh bicara itu. Dengan kami ketika tim reformasi, komisi reformasi Polri itu dibentuk, juga bicara itu, ada tidak sama data ekspor dan data laporan dari luar negeri. Dengan angka-angkanya ditunjukkan Pak Prabowo. Kemarin kami ketemu lagi, bicara itu lagi, angka itu lagi yang ditunjukkan. Artinya sudah lama. Tapi kenapa ini udah begini, gerakannya di bawah belum ada, gitu kan? Yang mengarah ke situ. Itu perlunya seorang presiden in charge di situ. Jadi tidak hanya bilang lalu seharusnya ditunjuk dong, siapa kamu lapor ya dalam seminggu atau sebulan, kayak apa ini kasus-kasus ini, apa yang terjadi, kok bisa terjadi gini. Kan pasti ketemu. Kalau ekspornya 10 juta ton, lalu laporan dari sana katanya ngempor 30 juta ton, itu kan kalau ditunjuk orang untuk nyelidiki kan pasti tahu. Oh ini yang melakukan, di sini nih, ada di bea cukai atau di mana boleh ketahuan. Ya dulu kan Mbak Udang itu, kan udang kecil itu apa namanya? Benur itu kan sama juga. Laporan ekspornya ke Korea kok cuma segini. Korea
di dalam bursanya tuh ngomong kan ini masuk dari Indonesia kan banyak ribuan kali lipat. Siapa coba? Kan bisa dilacak ini pelakunya. Nah, soalnya sekarang kalau memang takut, ya kalau memang takut kepada masa lalu, menurut saya ya biarkanlah. Nggak usah yang masa lalu jangan digubris. Mari ke depannya gimana nih? Putus di sini. Kalau takut lah, kita kan tahu yang masa lalu itu siapa sih yang sudah disebut-sebut, gitu kan? Yeah. Takut, takut ya udah kalau takut. Mau maksa orang takut kan tidak bisa. Tapi yang ke depan Pak Prabowo sudah begini, mari dimulai semuanya. Dengan cara apa? Kalau urusannya takut, dengan cara apa kita, rakyat yang banyak ini, yang gemes ini, bisa menularkan keberanian kepada beliau? Ya dukungan rakyat yang kuat, suara menurut saya protes-protes yang kuat, ya kekuasaan masyarakat sipil supaya bersatu untuk menyelamatkan negara, dan menyelamatkan negara itu juga berarti menyelamatkan Pak Prabowo sebagai presiden kan, agar sukses sebagai presiden. Nah, kalau saya itu kalau tidak ada pembenahan di tingkat birokrasi, ya saya minta maaf ya kalau kayak MBG itu kan keanehannya banyak sekali. Ya. Beli ini, beli itu, anggarannya segini, segitu, di lapangan begini, begitu. Kita tidak pernah mendengar diapain kasus-kasus itu. Fakta-fakta yang ada di lapangan itu diselesaikan dengan cara apa? Secara hukum ya. Kalau cuma bisa-bisa jangan gitulah ya, tidak bisa dong. Diselesaikan secara hukum, karena itu menyangkut anggaran negara. Kan gitu. Dan kalau itu diselesaikan bisa efisien sebenarnya. Ya kan tadi Pak Prabowo nyebut angka apa yang dapat MBG itu sudah sekian juta dan akan menjadi sekian miliar pada akhir tahun misalnya ya. Gitu. Ya oke, itu bagus, rakyat senang. Tapi pertanggungjawabannya antara angka itu dengan realitas lapangan. Iya kan? Sebenarnya saya pernah nangkap gini loh Pak Prabowo nih. Ini katanya sebenarnya dia untuk koperasi Merah Putih di setiap desa, lalu MBG. Nah sebenarnya kenapa tidak MBG ini diserahkan pengelolaannya ke setiap desa? Nggak usah pakai antara ini dari. Lalu di sini dipotong sekian persen, sekian persen, sini sudah ampas, desanya nggak dapat. Kalau sekarang tata kelolanya diubah, MBG langsung ke desa misalnya, nggak usah melalui ini, dapur kasihkan ke setiap desa. Kenapa? Kan bisa. Dapur kasihkan ke desa, desanya maju, koperasinya maju, ya, rakyatnya juga bisa dikontrol kualitas barang, dan jasa di situ kan bisa diukur semuanya. Tapi ini kok semua banyak anggaran untuk desa, tapi yang masuk ke desa sedikit, di sini biaya overheadnya di sini mahal, biaya di luar ini. Nah kalau mau kan tinggal begitu caranya, MBG itu agar banyak gunanya, gitu. Di samping juga kan harus rasional. Berapa angka kemiskinan yang dipercaya oleh Indonesia? Kalau hitungan Bank Dunia, di Indonesia itu miskin 172 juta. Kalau Indonesia katanya 24,8, ya kan? Kenapa yang dapat MBG 82 juta? Orang yang miskin aja segini. Ini kan harus dijelaskan. Betul. Iya kan? Betul. Yang miskin yang di World Bank mengatakan orang miskin sekian tidak dipercaya, itu hitungan sana. Kalau kita tuh cuma 24 juta itu. Iya, 24. Karena apa? 8,7% itu artinya 24 juta. Artinya kalau misalnya kita betul-betul fokus hanya pada 24 juta itu, uangnya juga mereka juga kan akan mendapatkan lebih banyak ya. Akan lebih banyak atau negara mengeluarkan lebih sedikit. Lalu kasihkan ke guru-guru honorer yang sekarang terancam dipecat tuh. Guru-guru honorer kan sekarang terancam dipecat sampai akhir tahun ini. Padahal mereka udah belasan tahun juga. Gitu. Kita percaya betul bahwa Pak Prabowo punya niat baik. Tapi kan kita juga tahu bahwa niat baik saja tidak cukup. Tidak cukup. Rendra pun dalam puisinya begitu, niat baik Anda buat siapa? Apakah ada satu kelemahan mendasar dalam tata manajerial Pak Prabowo sehingga kemudian banyak sekali hal yang seharusnya segera dipangkas, ada orang yang tidak kapabel harus disingkirkan, tapi dibiarkan? Saya tidak tahu, banyak faktor kan analisis orang kalau itu. Pertama, dia itu kalau yang umum ya yang tidak bisa dikonfirmasi
ada bilang dia itu tersandera oleh seseorang, tapi itu kan tidak bisa dibuktikan, kita enggak. Dan Pak Prabowo sendiri membantah itu. Tapi beginilah, faktanya kan terjadi nih, yang dikatakan dengan yang dilakukan bawahannya tidak sama. Bisa macam-macam penyebabnya. Satu, Pak Prabowo memang tidak pernah ngurusi hal-hal detail. Ya, sehingga dia ya bilang gitu, pikirannya karena tentara itu kan yang dikatakan bahwa atasan, bawahnya sampai ke bawah kan ikut. Dia pikir sesudah ngomong gitu ke bawah ikut. Ini lain, Bung, ini sipil. Bukan masyarakat sipil. Ini kebiasaan pegawai-pegawai sipil. Tidak apa yang dikatakan atas belum tentu ngalir. Kalau tentara dari atas ke bawah ngalir. Kalau atasnya korupsi, bawah korupsi itu pasti atasnya lah dapat. Sama, tentara, polisi, kok di bawah ada ini, pasti atasnya dapat. Karena begitu dididik tentara. Dan Pak Prabowo mungkin mengatakan, saya sudah katakan itu, mesti ke situ. Tapi nyatanya masyarakat ribut, kan mesti dicelidiki nih, karena ini pemerintahan sipil kan, ini kan pemerintahan sipil sekarang. Kenapa ini? Dia karena yakin, saya sudah bilang gitu, ya sudah jalan. Seharusnya ini feedbacknya diambil lagi, itu ada ketidakberesan, itu tidak diambil, rupanya gitu ya. Nah, lalu yang kedua memang ya, enggak, Pak Prabowo enggak biasa dengan detail. Yang ketiga, PD-nya, dia pede bahwa dia benar karena dia memang pinter. Dan saya tahu betul dia itu pandai, orang bacaannya luas, sehingga dia pede. Dan karena pede lalu lupa bahwa di bawah itu tidak bisa dikendalikan hanya dengan pede seorang pemimpin. Tapi harus diteliti satu-satu agar sampai ke tingkat rakyat. Apakah diperlukan satu orang yang katakan saja bisa berfungsi, mohon maaf mungkin salah ya karena sistemnya juga tidak begitu, paling tidak bisa berfungsi sebagai apa, Perdana Menteri atau siapapun yang urusannya betul-betul, kalau zaman dulu mungkin ada Mahapatih yang mengurus segala hal sehingga menteri-menterinya ini juga betul-betul bertanggung jawab. Mungkin kalau yang dimaksud itu jabatan struktural itu tidak perlu. Tetapi sebenarnya siapa yang menjabat di sekitar Pak Prabowo itu harusnya orang yang mengerti betul keperluan rakyat dan mengerti betul pikiran Pak Prabowo sehingga sampai ke tingkat rakyat itu. Nah, kadang-kala kan terputusnya di sini nih, yang pikiran rakyat dan kehendak rakyat tuh mandek di sini semua, sehingga tanggapannya selalu berbeda dengan fakta. Tanggapan Pak Prabowo kan selalu berbeda. Misalnya ketika ada BGN, itu kan masalahnya banyak sekali, tapi tanggapannya sederhana, hanya mengatakan yang mati berapa, ya kan jawabannya. Rakyat siapa yang tidak suka yang bilang BGE, BGN, MBG. Siapa yang bilang MBG jelek? Hanya tanya gitu jawabannya. Lihat dong jeleknya itu kan ada laporan dan mestinya istana itu punya itu penalaah masalah. Apa yang jadi berita, mana yang hoax, mana yang tidak, pasti punya istana. Sehingga yang tidak hoaxnya sampaikan ke presiden, ya Pak. Gitu. Kalau enggak ya gini-gini terus. Dolar akan naik terus, kata Pak Latulihin. Iya, Ferry Latulihin. Katanya bisa sampai 22.000 katanya ya. Ada tadi yang nulis sampai 22.000, 25.000. Enggak, sebenarnya kan ini bisa menurut para ahli juga bisa diatasi. Declining ini bisa di stop. Gitu. Kalau Pak Prabowo mau. Profesor sendiri melihat pidato di DPR dengan segala apa yang beliau katakan tadi, itu bisakah kita jadikan satu harapan bahwa beliau akan berputar haluan, mendengar ke bawah, melakukan sesuatu yang lebih real buat publik? Ya, bagi saya ini harapan baru. Meskipun pidatonya tidak ada yang baru. Itu sudah dipidatokan pada tanggal 16 Agustus yang kemudian menimbulkan keributan karena ada DPR joget-joget. Kan pidatonya ini kan? Iya, jangan boros, menteri-menteri jangan main. Tadi dikatakan lagi, kamu nyimpen korupsi dimanapun sekarang ketahuan. Kamu nyimpen uang di bunker, sekarang teknologi bisa tahu di mana kamu punya bunker dan nyimpen uang berapa. Udah bisa begitu. Lalu pidatonya semangatnya tetap itu. Nah, tapi dulu enggak jalan. Nah, sekarang ada harapan baru karena konfigurasi aspirasi masyarakat sekarang nampaknya udah mulai sangat dinamis. Sehingga kalau ini hanya menjadi harapan seperti kemarin ya
Ya mungkin kita akan merana terus. Faktor apa yang bisa membuat sesuatu berubah daripada yang kemarin-kemarin? Dibicarakan, menjadi sesuatu yang jadi harapan, kemudian padam lagi. Apakah harus begitu terus? Kan tidak tentu. Ya saya tidak tahu. itu mungkin soal psikologi yang bisa menjelaskan itu ya. Karena dulu ketika peristiwa Agustus, masih ingat ya? Tahun lalu ya? Peristiwa Agustus tahun lalu kan janjinya banyak. Mau menata TNI, mau menata polisi, mau menurunkan ini itu, mau ngereksi ini itu, sudah dijanjikan. Mau undang-undang perampasan aset, mau apa, semua udah disebutkan. Semua dijanjikan. Sekarang belum satu pun. Karena masyarakatnya begitu. Masyarakat begitu selesai, oh iya sudah bagus ya, Pak Presiden udah janji, selesai. Nah sekarang janji lagi kan. Apakah artinya kita sebagai masyarakat juga punya kesalahan, punya dosa? Mungkin saja budaya kita itu terlalu suka memaafkan kali sudah. Oh ya sudahlah, terlalu suka memaklumi. Oh ya sudahlah, yang kemarin sudah itu. Loh, kalau rusak lagi, rame lagi, lebih rame lagi kan, janji lagi kan gitu. Mudah-mudahan ini ada follow up. Bagaimanapun, ya kita boleh mengatakan pemerintah ini jelek banget, itu enggak. Tidak boleh kita bersikap nihilis lah, menganggap enggak ada artinya sama. Banyak yang sudah banyak. Tapi yang ini gitu harusnya diperbaiki juga, karena akan lebih banyak lagi prestasinya kalau ini diperbaiki, dan ini semua yang tadi di pidatoan Pak Prabowo kan sensitif bagi kehidupan politik. Ya backingan, memeras harta rakyat, mencuri kekayaan alam itu kan sangat rakyat lah ya, betul. Itu. Sehingga harus betul-betul di follow up gitu.